Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusallimu ala rasul karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bahwa jamaah salat asar Masjid Ar-Royan rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah, dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita teruskan kajian Hayatus Sahabah, yaitu kitab menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah yang keempat, Umar radhiyallahu anhu mengalahkan jin dan setan-setan dibelenggu pada masa kekhalifahannya. Umar radhiyallahu anhu mengalahkan jin dan setan-setan dibelenggu pada masa kekhalifahannya. Ketika Umar menjadi khalifah, nah ini khalifah bisa mengalahkan jin dan juga bisa membelenggu setan-setan. Bisa membelenggu. Makanya kalau ada Umar itu lewat papasan dengan jin, itu sudah lari, jinnya sudah cari jalan yang lain, ya. Itu. Nah, setan tuh lari dengan Umar. Kalau kita malah kita panggil. Malah berteman dengan setan. Diriwayatkan Imam Tabrani beserta sanadnya dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, suatu ketika seorang setan menjumpai salah seorang sahabat Nabi SAW. Setan itu mengajaknya berkelahi. Setan mengajak berkelahi. Dia kan nggak bisa kita lihat. Menang dialah. Kita mau dipukul dari belakang, kita tengok nggak ada. Ya, kalau secara ini menangan dia, orang dia nggak bisa dilihat. Ya. Kemudian setan itu mengajaknya berkelahi, namun sahabat tersebut berhasil mengalahkannya. Ia pun menggigit ibu jarinya. Oh, bisa digigit ibu jarinya setan. Setan berkata, biarkan aku mengajari kamu satu ayat apabila salah seorang dari kami mendengar ayat tersebut. Jadi biarkan aku, ini digigit jarinya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia berkata, biarkan aku lepaskan, ya. Biarkanlah aku mengajari kamu satu ayat. Apabila salah seorang dari kami mendengar ayat tersebut, niscaya larilah ia. Kemudian sahabat tersebut melepaskannya. Namun setan itu tidak mau mengajarinya. Oh, gimana setan? Ya, ini ya bohong ini ya. Jadi yang bohong-bohong itu orang Bani Israel. Zaman sekarang, kalau dulu benar Bani Israel ya. Nah, Israel katanya Yahudi. Akhirnya dia tidak mau mengajarinya. Setan itu mengajaknya berkelahi lagi. Namun sahabat tersebut berhasil mengalahkannya. Ia pun menggigit ibu jarinya. Lalu berkata, ajari aku tentang ayat tersebut. Namun setan itu tidak mau mengajarinya. Kemudian setan setelah kejadian itu berulang sebanyak 3 kali. Setan berkata, yaitu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat yang ada di dalam surat Al-Baqarah yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu surat ayat kursi. Ya. Jadi itulah diajari, akhirnya Pak setan ngajari juga, ngasih tahu hingga akhir ayat, ya, sehingga akhir ayat, ya. Lalu dikatakan kepada Abdullah, wahai Abu Abdurrahman, siapakah laki-laki itu? Ia berkata, siapa lagi kalau bukan Umar radhiyallahu anhu. Ternyata itu ya yang bisa menggigit jarinya setan adalah Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar ya. Bisa digigit ibu jarinya. Ya, kayak apa bentuknya itu ya.
Dalam riwayatnya yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula, ia berkata, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang dari kalangan jin. Ia pun berkelahi dengannya, tapi kemudian sahabat itu berhasil mengalahkannya. Maka jin itu berkata, mari kita ulangi perkelahian ini lagi. Lalu sahabat tersebut berkelahi lagi dengannya dan berhasil mengalahkannya lagi. Sahabat itu berkata, sungguh aku melihatmu kurus dan pucat. Kedua lenganmu yang kecil itu seperti lengan anjing. Nah, itu adalah jin ya. Jadi seperti lengannya anjing. Nah, dan apakah kalian semua bangsa jin seperti itu? Jin itu menjawab, tidak. Demi Allah, aku ini termasuk jin yang besar. Coba kita ulangi perkelahian kita untuk yang ketiga kalinya. Jika kamu bisa mengalahkan aku lagi, aku akan mengajari kamu sesuatu yang akan bermanfaat bagimu. Maka sahabat tersebut berkelahi lagi dengannya dan berhasil mengalahkannya lagi. Ia pun berkata, sekarang ajarkanlah kepadaku. Jin itu berkata, apakah kamu hafal ayat kursi? Sahabat itu menjawab, ya, saya hafal. Jin berkata, apabila kamu membacanya dalam sebuah rumah, niscaya setan akan keluar dari rumah itu dengan terkentut-kentut. Ya, terkentut-kentut seperti kentutnya keledai. Setan bisa kentut, ya. Sama dengan ketika setan itu mendengar adzan, dia itu lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Sampai jauh nggak dengar lagi adzan, ya. Nanti sudah selesai adzan dia datang lagi. Ketika koma dia lari lagi. Setelah koma selesai datang lagi membisikkan orang yang sholat. Maka kata Nabi, sopnya itu dilaruskan, dirapetkan biar nggak ditempati setan. Biar nggak ditempati setan. Bukan berarti biarin aja biar ikut sholat. Bukan masalah. Itu mau ganggu. Akal kata setan, udkur kada. Ya, akhirnya diingatkan semuanya itu. Allahu Akbar, udah enak-enak. Ingat, yang tadinya kuncinya dicari susah, ketemu. Waktu salat ingat, oh ya Allah, di atas lemari. Itu setan itu. Ya. Ya. Jadi, kalau mau dibacakan ayat kursi di dalam rumah, niscaya setan akan terkentut-kentut seperti kentutnya keledai. Setan tidak akan masuk lagi hingga pagi. Nah, kan kalau kita baca malam pagi. Kemudian salah seorang yang hadir bertanya, wahai Abu Abdurrahman, siapakah orang yang dimaksud di antara sahabat Nabi SAW? Abdullah bin Mas'ud cemberut menghadap kepada si penanya lalu berkata,